Halo sahabat militer Magazines. Kementerian Pertahanan perlu mempertimbangkan lagi rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara Austria. Pasalnya, pesawat tempur itu ternyata sempat dipermasalahkan di Austria akibat tingginya biaya operasional. Sebagai informasi, Austria mengoperasionalkan 15 pesawat tempur Delta Wing buatan konsorsium Eropa. Sebelumnya, sempat ada rencana Austria mempensiunkan pesawat ini karena dianggap menghabiskan anggaran negara. Menurut estimasi yang dilakukan pemerintah Austria, biaya operasional Typhoon akan mencapai antara 4,4 miliar hingga 5,1 miliar euro selama 30 tahun ke depan. Komisi khusus yang ditunjuk menghitung biaya ini mengatakan, dengan mengganti pesawat jenis lain, maka pemerintah Austria berpotensi melakukan penghematan 100 juta hingga 2 miliar euro pada 2049 mendatang. Pada 2017, situs flightglobal.com mengatakan bahwa Menhan Austria akan mempensiunkan 15 unit Eurofighter Typhoon Tranche 1 pada tahun 2020 ini. Sebenarnya Austria memiliki beberapa permasalahan lain mengenai jet tempur Eurofighter Typhoon ini. Apa saja permasalahan itu? Akan kita bahas di dalam video ini. Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya. Seperti yang dikutip dari Jens.com, Menteri Pertahanan Austria Claudia Tanner mengatakan akan mempertahankan pesawat Typhoon ini karena ada kontrak dengan Airbus yang jika diputuskan akan memakan biaya penalti. Austria memiliki sengketa hukum dengan Airbus, pemimpin konsorsium Eurofighter Typhoon. Sebelumnya, pada tahun 2017, pemerintah Austria mencurigai proyek pengadaan pesawat tempur senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat yang disepakati pada tahun 2003 lalu. Proyek ini memiliki unsur suap dan korupsi. Sejumlah pejabat pemerintahan dan pimpinan Airbus telah diperiksa. Dassault Rafale Airbus dan konsorsium lain, BAE System Inggris dan Leonardo Italia membantah tuduhan pemerintah Austria, namun sepakat membayar 99 juta dolar Amerika Serikat atas investigasi pemerintah Jerman terkait tuduhan korupsi pembelian itu. Austria pada awalnya memesan 18 unit Eurofighter Typhoon. Namun, jumlah pesanannya dikurangi menjadi 15 unit pesawat pada tahun 2007. Seperti yang dilansir dari Aircraft Compare, hari Selasa 21 Juli 2020, harga Eurofighter Typhoon di Eropa berkisar antara 58 sampai 70 juta dolar Amerika Serikat per unit. Sementara untuk ekspor di luar Eropa, harganya mencapai 124 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,84 triliun rupiah. Dengan menggunakan kurs rupiah per hari ini, 14.800 rupiah per dolar. Harga bisa jauh lebih tinggi, tergantung penambahan fitur sistem dan perangkat lain dalam pesawat, termasuk paket sejumlah senjata yang melekat di pesawat. Rencana Indonesia untuk mengakuisisi 15 unit Eurofighter Typhoon Angkatan Udara Austria berawal dari surat yang dikirim oleh Menhan Prabowo tertanggal 10 Juli 2020 kepada Menhan Austria Claudia Tanner. Dalam surat tersebut, Menhan Prabowo Subianto mengutarakan tujuan pembelian 15 unit Eurofighter Typhoon dari Austria adalah target modernisasi TNI Angkatan Udara. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak buru-buru memutuskan untuk membeli 15 pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas milik Angkatan Udara Austria. Mutia meminta Prabowo memiliki kajian dan pertimbangan yang matang terkait kesiapan pemeliharaan pesawat. Sebatas rencana dan mempelajari silahkan saja, namun perlu ditimbang betul mengenai kesiapan pemeliharaan dan suku cadang, karena ini menambah lagi jenis pesawat tempur dari yang sudah ada Sukhoi dan F-16.
Dikaji lagi dulu, jangan tergesa-gesa, kata Mutia. Mutia juga mengatakan Prabowo belum menyampaikan rencana pembelian 15 pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas milik Angkatan Udara Austria ke Komisi 1 DPR. Menurut Mutia, pembahasan rapat Komisi 1 dan Kemenhan masih terkait penanganan wabah COVID-19. Ini kami belum tahu detail rencananya, pembelian pesawat tempur. Dengar dari media, seingat saya belum ada paparan ini di Komisi 1. Dalam rapat-rapat, fokus Komisi 1 masih kepada COVID-19. Demikian juga untuk anggaran 2021, kita masih fokus kepada kesiapan anggaran terkait COVID-19, ujar Mutia. Lebih lanjut, Mutia mengatakan, dalam aturan perundang-undangan tidak ada aturan secara spesifik yang menekankan boleh atau tidaknya pembelian pesawat bekas. Namun, pemerintah didorong untuk mengedepankan transfer teknologi dalam pembelian alutsista. Secara spesifik, undang-undang tidak membahas baru atau bekas, hanya ditekankan dalam rangka mendorong industri pertahanan nasional yang mandiri ke depan, maka disyaratkan adanya transfer of technology. Nah, itu memang harus dipikirkan bagaimana bisa dilakukan jika dengan pesawat tempur bekas pakai. Sementara itu, Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghentikan rencana membeli pesawat tempur bekas dari Austria. Direktur Imparsial Al-Araf mengatakan bahwa pesawat yang akan dibeli bukanlah armada baru, melainkan bekas pakai Angkatan Bersenjata Austria. Al-Araf mendesak Menhan Prabowo Subianto membatalkan pembelian pesawat tempur bekas dari Austria itu. Imparsial juga meminta Komisi 1 DPR menolak rencana pembelian pesawat tempur milik Austria yang syarat korupsi. Pihaknya juga meminta pemerintah membuka rencana pembelian alutsista secara transparan dan akuntabel. Ia menjelaskan upaya modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat pertahanan Indonesia merupakan langkah penting dan harus didukung. Namun, langkah tersebut harus dijalankan oleh pemerintah secara akuntabel, transparan. Kementerian Pertahanan juga diminta untuk mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan TNI. Langkah itu untuk memastikan pengadaan alutsista TNI mendukung upaya penguatan pertahanan negara Indonesia, bukan malah memunculkan masalah baru. Imparsial memandang bahwa rencana pembelian pesawat tempur bekas Eurofighter Typhoon berpotensi terjadi penyimpangan akibat tidak adanya standar harga yang pasti. Di sisi lain, setiap pengadaan alutsista harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Pengadaan alutsista baru harus dibarengi mekanisme offset atau transfer teknologi. Al-Araf menambahkan, Kementerian Pertahanan harus fokus pada kemandirian industri pertahanan, sehingga pengadaan alutsista harusnya memprioritaskan pembelian dari dalam negeri.